Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada pembukaan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, agenda utama dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Medioningrat sebagai ketua. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini, saya akan membuka sidang pertama BPUPKI serta merumuskan dasar negara yang ada di Indonesia. Sidang saya buka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. Baik saudara-saudara, izinkan saya memberikan 5 dasar negara yang akan saya ajukan. Yang pertama, Tri kebangsaan. Kedua, Tri kemanusiaan. Ketiga, Tri ketuhanan. Keempat, Tri kerakyatan. Dan kelima, Tri kesejahteraan rakyat. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju atau ada pendapat lain? Baik, apakah di sini ada yang ingin mengusulkan tentang dasar negara? Baik, jika tidak ada yang ingin mengajukan dasar negara atau apapun, sidang saya tutup hari ini. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. Baik, 5 dasar negara yang akan saya ajukan yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, serta keadilan sosial. Bagaimana? Apakah para saudara setuju? Apakah ada yang ingin mengajukan lagi? Menurut saya, itu dia yang sangat bagus saudara. Lalu, apakah ada yang ingin melanjutkan lagi? Jika tidak ada, sidang hari ini saya tutup. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Untuk memperoleh rakyat. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Baiklah para saudara, 5 dasar negara yang akan saya ajukan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah para saudara keberatan? Tidak ada, Bung. Baik, Bung, itu semua sudah cukup untuk sidang hari ini, bisa saya tutup. Hingga akhirnya sidang ditunda sampai bulan Juli 1945. Terbentuk panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andriasa Amaramis, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wasid Hashim, Abi Kusna Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir,
yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu diantara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir Sukarni, Singgih Suhud, dan lain sebagainya. Kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu diakibatkan oleh ledakan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Kawabi and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabi meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar dari radio luar tentang Jepang menyerah kepada sekutu. Wah, itu kabar yang sangat mengembirakan. Tapi, apa yang Tuhan maksud dengan kekosongan itu? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita. Oh, baik Tuhan. Saya mengerti. Terima kasih atas informasi Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana kita mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usul Anda, Tuan. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengarkan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda itu kemudian mencoba untuk menenangkan sikap mereka. Tenang, semuanya tenang. Kita bicarakan dengan baik-baik. Para pemuda kembali tenang seperti semula. Kalau kalian semua setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rapat pun akhirnya selesai dan para pemuda kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Iya, Kang Mas ada. Kenapa mencari Kang Mas? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, yaudah, duduk dulu ya. Saya panggilkan Kang Masnya. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda. Kemudian ia menemui Soekarno.
Ada apa, Bu? Itu para pemuda mencari kamu. Katanya penting. Siapa mereka? Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati, kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno. Lalu para pemuda menceritakan maksud kedatangan mereka. Yaudah Kang Mas, saya kembali ke dalam dulu. Saya banyak pekerjaan. Tuan ingin minum apa? Seadanya aja. Iya. Ini Tuan diminum. Dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian sampaikan. Lalu kenapa kalian datang malam-malam begini? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah untuk segera menginginkan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa yang nanti akan terjadi bila kita nekat memproklamasikan kemerdekaan? Sedangkan militer Jepang masih berada di Indonesia. Karena inilah kesepakatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang tidak menyerah kepada sekutu. Mereka tidak bisa menunggu. Apa itu tidak tergesa-gesa? Sedangkan informasi Jepang menyerahnya Jepang kepada sekutu itu belum terkonfirmasi dari informasi yang resmi. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bu. Baik, tapi nanti kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lain. Mungkin pembicaraan ini cukup sekian karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf atas kedatangan kami mengganggu waktu Anda, istirahat Anda. Tidak apa-apa. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Itu benar. Kalau tidak sekarang, kesempatan itu bisa saja hilang. Setuju. Ayo. Ayo berangkat. Assalamualaikum. Salam. Iya, kalian mencari Kang Mas ya. Kebetulan sekali ada tokoh-tokoh tua di dalam. Apa Bu? Ini juga ada tokoh tua. Iya, seperti Muhatta, Buntaran, dan lainnya. Karena keasikan ngobrol, saya sampai lupa buat menunggu kalian masuk. Ayo masuk. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk. Baik Bu. Coba ke Kang Mas dulu ya. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah? Kami menginginkan Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu kalian ingin segera cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama saya juga. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul kalian semua, karena saya harus rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Yang saya takutkan, nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu bisa menjadi jembatan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutus semua ikatan dengan Jepang. Ya begitu. Ya, saya tahu, tapi saya tidak bisa menyetujuinya.
Tapi Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak bisa menyetujui keinginan kalian. Semakin lama perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa para pemuda dan para tokoh tua ada di sini? Tidak apa-apa, Bung. Senang sekali, Bung, kemari. Kami di sini ingin membicarakan tentang keinginan mereka, para pemuda ini. Boleh saya duduk? Silakan, Bung, duduk. Apa yang sedang kalian rundingkan? Saya mendengar kalian sedang membicarakan proklamasi kemerdekaan. Apa itu benar? Ya, itu benar, Bung. Yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya. Bagaimana kalau kita merundingkan ini kepada para tokoh tua? Baiklah. Para tokoh tua pun pergi meninggalkan para pemuda untuk merundingkan pendapatnya. Benar. Yang saya takutkan nantinya akan ada pertumpahan darah. Apalagi kekuatan militer Jepang masih kuat dan siaga di sini. Lalu, bagaimana jika kita memberitahukan keputusan Anda dan Bung Hatta kepada para pemuda bahwa Anda tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia secepatnya? Baiklah, kalau begitu saya setuju. Kalau begitu, mari kita sampaikan para pemuda untuk memberitahukan apa yang telah kita bicarakan. bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Tapi jika kalian ingin tetap pada pendirian kalian, silakan cari tokoh lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 00.00 tepat tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya tentang berita itu. Begini, bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi, menurut saya, kemana tokoh nasionalisme itu kita bawa? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada sipil dan hakim karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus. Karena saya setuju sama cara itu. Mari kita pergi ke rumah Soekarno. Latif Hendraningrat dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Salam, ya ada apa malam-malam kemari? Maaf Bu, mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi, saya minta maaf. Jadi silakan masuk. Terima kasih. Sama-sama, kebetulan sekali Hatta mengingat di sini lagi membicarakan keinginan para pemuda. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Kang Mas, Bung, di depan relatif sama Singgi. Di depannya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Katanya ada hal penting yang ingin kalian katakan.
Memang hal penting apa yang ingin kalian tanyakan? Apakah ini soal tadi siang? Sebelumnya, kami ingin meminta maaf karena lagi dan lagi kami mengganggu waktu Anda. Sebenarnya, kami kesini karena kami ingin membicarakan tentang kejadian tadi siang. Ini Bu, kami diutus kembali karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Memangnya kita harus pergi mana? Karawang, Kenapa kita harus keluar kali? karena menjauh dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau ikut, kalian mau apa? Sekarang Tuan, bukan waktu itu berdebat. Cepat ikut kami. Apakah semua ini penting? Sangat penting. Baiklah, saya berpamitan dengan Fatmawati terlebih dahulu. Baik. Bu, Kang Mas izin pamit ya. Kemana? Kang Mas mau pergi ikut dengan para pemuda itu. Bolehkah aku ikut? Perasaanku terakhir ini tidak enak. Baiklah, ayo ikut. Bakmu, apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana kalau kita sekarang berangkat agar lebih cepat? Baiklah, ayo kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka hingga para pemuda menjadi naik pitam. Berhenti! Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, Bu. Secepatnya, atau tidak, kubunuh kau. Atau kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian? Bapak Bu, kami ini cuma menginginkan proklamasian kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi Bung Karno menolak. Ya saya tahu, tapi jangan bukan seperti ini. Karena lagi pula Kang Mas menolak itu untuk mempromosikan Indonesia. Pasti punya alasan tersendiri. Lalu dengan cara bagaimana? Padahal keputusan berada di kedua tangan pemimpin tersebut. Ya kan bisa dibicarakan dengan kepala dingin, tak perlu kayak gini. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Udahlah Vero Saleh, kita jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta di sini. Emang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif bila kita menahan kedua tokoh nasionalis ini. Tidak arif, bagaimana? Kami sudah menyakitkan mereka berdua, tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara dengan baik-baik, mereka pasti akan menuruti keinginan kalian. Percaya sama saya akan membantu kalian untuk membicarakan ini kepada mereka. Apakah yang dibicarakan itu dapat didengar? Yang kami inginkan adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Setelah para pemuda mulai reda emosinya, mereka pun sepakat untuk melepaskan dua tokoh nasionalis itu. Selesai berbincang, para pemuda dan tokoh lainnya pun mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Hendels. Kemudian saya tim milik menghampiri pelayan hotel. Maaf, apakah masih ada kamar kosong untuk kami? Semua hotel di sini sudah penuh. Ya Bu, terima kasih. Kemudian saya memilih kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kalau kita ke rumah Laksana Meida, dia adalah teman karib saya. Saya yakin dia pasti mendukung kemerdekaan untuk Indonesia. Kalau tidak salah, itu kapan sama Bu. Ini akan sekarang
Jadi pasti amalnya itu kita dulu. Oke, baiklah, ayo kita berangkat. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Apakah kami bisa bertemu dengan Laksamana Maeda? Baik Tuan, silakan masuk. Saya akan duduk sebentar. Baiklah. Tuan, ada yang kami bisa bertemu dengan Maeda? Baiklah. Selamat malam. Kenapa selanjutnya ada kegiatan saya? Karena saya serius. Maaf Tuan. Kami mau menanyakan, apakah benar berita tentang menyerang kepada suku ini? Dari mana kau mendengar itu semua? Saya dengar dari seorang berita. Dia Memang benar itu tersebut. Tapi kami masih belajar bukan tidak ingin Kedatangan kami di sini sedang membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan karena para pemuda terus mendesak kami meminta kemerdekaan harus dicapai dari proklamasi. Wah, itu merupakan gagasan sangat bagus. Ingat, adalah waktu yang tepat untuk kita mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujui aku. Begini, jika Tuhan menginginkannya, apakah boleh kami memakai benda ini? Boleh. Jika benar tentang berita tersebut, kami akan sudah mempromosikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Tidak. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Berarti Tuhan telah menyetujuinya. Kalau begitu, jika Tuhan menginginkannya, maka izinkan kami untuk memakai benda ini. Kami telah sepakat jika berita itu memang benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan itu pada pagi ini. Ya sudah, kayak sekarang kita bisa mengambil sebagai dilakukan. Ya sudah, kayak sekarang kita buat bersama dan sekalian bermakan. Kita tidak akan membuat perjuangan. Biasanya para pemuda itu mengerjakan naskah ini. Bila boleh, Anda bersama saya dan hukum berkata dan amal mengerjakannya secara juga. Ya, mereka semua. Biarkan saya Indonesia. Baiklah kalau begitu. Kata pembukaan pertama apa yang bagus ya? Sepertinya untuk kata pertama kita akan menggunakan proklamasi untuk naskah ini. Bagaimana? Apakah ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana jika kita menulis dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu ide yang sangat bagus. Karena naskah ini kan berisikan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu kan bagian pertama pembukaan. Sekarang bagaimana isinya? Saya sudah memikirkan hal ini dari lama. Bagaimana jika isinya seperti ini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya rapat ini telah selesai. Bagaimana jika kita membicarakan rapat ini dengan para pemuda terlebih dahulu mengenai tentang isi rapat ini? Sudah, itu bagus. Ayo kita ambil mereka. Baik. Bagaimana naskahnya sudah
sudah, saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkinkah ada yang ingin menambahkan? Tunggu sebentar, izinkan saya menambahkan. Menurut saya, ada sedikit kejanggalan di sana. Mungkin boleh diperbaiki? Baiklah, kita akan memperbaikinya. Saya setuju dengan hal itu. Akhirnya, mereka membimbang kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Malik bisa menuliskan naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa menurut. Ya sudah, kalau menuliskan naskah ini secepatnya. Baiklah. Bung, naskah sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir? Saya setuju, itu mengacu pada fakta deklarasi of independence. Saya tidak setuju, Bung. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Itu lebih baik. Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Yang sekarang kita harus pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita menyiapkan Di mana? Saya menolak karena kalau kita memproklamasikan naskah ini di lapangan pilkada, pasti akan timbul bentrok karena tentara Jepang masih ada di Indonesia. Ya, saya setuju. Jika kita membacakannya di sana, bisa saja tentara Jepang mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya juga ya. Ke sana. Setuju. 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 Ya sudah, naskah sudah bisa disusun. Bagaimana semua pulang ke masing-masing. Baru keesokan harinya kita semua berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami pulang saja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Ya sudah, Tuan. Kami akan balik ke rumah kami masing-masing. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus dini hari, para tokoh dan pemuda kembali ke rumah Soekarno untuk menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Baiklah, tapi jangan terlalu lama, karena waktu telah menunjukkan pukul 10. Baiklah. Apakah kita akan melakukan mengibarkan merah putih? Ya haruslah. Itu kan sebagai simbol perlawanan kita karena kita akan merdeka. Belum. Ya sudah. Saya akan mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjadikannya sekarang juga. Ya udah, saya akan mengambilkan dia. Permisi dulu, Bung. Ya, silakan. Karena tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung. Ada apa kamu memanggil saya? Bu, tolong berikan bendera merah putih di sini. Bukankah itu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi saya ingat ibu, kayaknya sering pakai untuk rok. Pokoknya
Sekarang Kang Mas minta JK. Masakan bendera ini, karena waktu sudah ada lagi. Tapi suasana di luar sangat sedang. Rakyat menunggu keputusan, kita tidak boleh ragu. Kalian benar, rakyat sudah menanti kemerdekaan ini. Oh iya Fatmawati, kenapa kamu menjadi kain itu? Kain ini bukan hanya sekedar bendera merah putih, tapi ada perjuangan dalamnya. Oh ya Tri, bagaimana kabar di luar sana dari para pemuda dari tokoh-tokoh tua? Kabar di luar sana semakin jelas, Jepang sudah mulai kalah saat ini. Kita sudah terlalu lama dijajah, perempuan pun punya hak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu, siapa yang harus membacakan teks ini, Bu? Menurut saya, bagaimana kalau Trimurti kita suruh untuk membacakan teks proklamasi tersebut? Aku mendengar bahwa bangsa ini pasti pada besar, tapi aku rasa lebih baik bukan bekerja. Satunya seperti masih sedang membaca, tapi faktanya. Oh benar, bersama para rakyat. Ini suara seluruh masyarakat Indonesia. Hari yang selalu dinantikan akhirnya tiba juga saat ini. Soekarno sudah berdiri di hadapan mereka semua untuk membacakan teks proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para perjuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, bangsa Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun, di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, merdeka! Merdeka!